Sejarawan Islam Tiar Anwar Bahtiar menjelaskan dinar dan dirham telah digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, penggunaan dinar yang merupakan emas dan dirham dari perak sudah terjadi sebelum masa Nabi Muhammad atau masa kejayaan Islam. Pemakaian emas dan perak sebagai alat tukar juga tidak terbatas wilayah. Kerajaan Romawi dan Persia yang saat itu menjadi negara adidaya, paling banyak digunakan mata uangnya sebagai alat tukar di banyak wilayah. Kata dinar berasal dari bahasa Romawi, yakni denarius. Adapun dirham berasal dari bahasa Persia, yakni drachma. Menurut Tiar, Rasulullah juga tercatat menggunakan dinar dan dirham dari Romawi saat berniaga ke beberapa wilayah. Hal ini karena beberapa kota tempat niaga Nabi banyak yang di bawah kekuasaan Romawi. Ketika zaman Rasulullah, dia berdagang ke Syam, kemudian Yaman, Habasyah yang semua di bawah kekuasaan Romawi pakai mata uang dinar dirham. Sehingga dinar dirham yang dipakai Rasulullah zaman itu masih model Romawi, misal ada salibnya, katanya. Tiar menuturkan, umat Islam belum mempunyai mata uang sendiri sejak masa Rasulullah hingga masa Khulafaur Rasyidun. Mata uang umat Islam baru dicetak pada masa Bani Umayyah, yakni pada masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dirham tapi dicetaknya menggunakan atribut Islam seperti tulisan basmalah, itu pada masa Abdul Malik bin Marwan di masa Bani Umayyah. Khalifah terbesar setelah Umayyah bin Abi Sufyan. Itu baru dicetak dinar dan dirham, katanya. Dia menjelaskan, dinar dan dirham dengan corak Islam ini telah ditemukan para arkeolog di wilayah Nusantara. Hal ini membuktikan dinar dan dirham pernah menjadi alat tukar atau digunakan dalam aktivitas perdagangan di banyak wilayah. Ditemukan koin zaman Bani Umayyah di Sumatera, pasti karena orang Arab datang ke Sumatera, mata uangnya pakai dinar sebagai alat tukar. Ada juga tael dari Cina. Ini menunjukkan dulu transaksinya pakai emas dan perak, ujarnya. Menurutnya, dalam kajian Islam tidak ada anjuran atau larangan penggunaan emas dan perak atau dinar dan dirham sebagai mata uang. Karena alat tukar pada masa Rasulullah hanya ada pilihan emas, perak atau bahkan dengan barter barang lain. Belum ada mata uang kertas seperti sekarang. Namun dijadikannya emas dan perak sebagai mata uang dikatakannya memiliki keunggulan dibanding uang kertas. Nilai emas cenderung stabil dibanding uang kertas yang nilainya fluktuatif. Kelebihan dinar dirham ada di kepastian harga. Harga barang diketahui secara pasti dan sama di mana-mana karena nilainya jelas. Kalau ada pertambahan harga bukan terjadi karena nilai mata uangnya yang turun, tapi karena ada pertambahan nilai dari barang, jelasnya. Setelah pasukan Muslim mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan Sasanid, mulai muncul kebutuhan untuk mengatur pemerintahan di wilayah taklukan. Generasi Muslim awal di Arabia tak mengenal sistem pemerintahan secanggih yang dimiliki oleh kedua kekaisaran yang baru saja mereka tundukkan itu. Maka, jalan keluar paling mudah untuk menjalankan negara adalah mempertahankan sistem pemerintahan yang sudah ada, sama seperti apa yang sudah dilakukan para bangsa penakluk sebelum mereka. Namun, generasi Muslim awal itu mewarisi dua bentuk sistem pemerintahan yang berbeda dari dua kekaisaran sehingga mereka harus mempertahankan dua sistem pemerintahan berbeda ini secara paralel untuk wilayah barat bekas Kerajaan Romawi Timur dan di timur Arabia bekas kekuasaan Sasanid Persia. Dua sistem pemerintahan tersebut berbeda dalam bahasa, kultur, sistem moneter, keuangan, dan cara pengendaliannya. Kaum Muslim penakluk mempertahankan dua sistem pemerintahan ini secara paralel selama 50 tahun sampai akhirnya datang masa reformasi di bawah Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan, penguasa dinasti Umayyah, 685–705 Masehi. Sebelum reformasi Abdul Malik, kaum Muslim menggunakan sistem moneter yang dipergunakan Sasanid dan Bizantium. Ada perbedaan pendapat, apakah kaum Muslim tak mencetak koin dinar sendiri dengan model koin dinar Bizantium sampai Abdul Malik berkuasa. Ternyata, kaum Muslim pertama sebelum Abdul Malik memang sudah mencetak koin uang meniru koin Sasanid dan Bizantium. Pada masa awal penaklukan, pemerintahan Muslim sudah mulai memperkenalkan koin uang sendiri di wilayah taklukan. Namun, koin pertama versi awal itu masih meniru koin lama Bizantium dengan sedikit modifikasi, seperti penambahan tanggal Hijriah. Ada pula koin Sasanid yang dibuat orang Arab dipasarkan di Provinsi Tabaristan, wilayah sebelah selatan Laut Kaspia. Koin Sasanid mempunyai ciri khas selalu memuat gambar orang. Sementara, ada koin Bizantium versi Arab yang terbuat dari tembaga, menir pecahan koin 40 Numia dari abad ke-7 Kekaisaran Bizantium. Sampai akhirnya, Khalifah Abdul Malik menyatukan semua sistem moneter dalam bahasa Arab, mencetak koin dinar baru yang tak hanya memuat simbol politik, tetapi juga simbol agama.
Reformasi moneter Arab pada 696 sampai 698 Masehi, 77 sampai 79 Hijriah, tak hanya pada mata uang emas dinar, namun juga mata uang perak dirham, serta masih mempertahankan mata uang tembaga foil. Koin dinar dan dirham biasanya mempunyai model inskripsi, tulisan, Arab seragam berbau religius, penanggalan, dan juga nama uang. Sementara uang tembaga mempunyai lebih banyak model dan tipe.